Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat sebuah tutorial bagaimana membuat navigasi halaman. Dalam hal ini saya akan membuat langsung studi kasus nantinya dalam bentuk multimedia pembelajaran atau learning multimedia ya. Oke, di slide sudah saya siapkan di sana dari mulai navigasi halaman. Intinya dalam pembuatan project kita harus punya perencanaan dulu mau halamannya seperti apa, baik itu multimedia pembelajaran ataupun misalnya sebuah game atau aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa di-develop dengan menggunakan Adobe Flash ya, sama seperti pembuatan project pada tools-tools yang lain. Misalnya Anda gunakan Visual Studio, Anda gunakan NetBeans, Anda gunakan apapun itu toolsnya, pastinya Anda kan harus membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu. Oke, desain halamannya seperti apa, layoutingnya, kemudian fitur-fiturnya apa saja, dan seterusnya. Oke, pada video sebelumnya saya sudah membuat demonstrasi bagaimana membuat tombol sederhana. Silakan dieksplorasi ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita masuk ke untuk pembuatan multimedia pembelajaran. Oke, kita langsung saja ke Adobe Flash-nya. Pertama kita buat sebuah project baru ya, sebuah project baru ActionScript 3. Oke, ukuran standarnya kita ubah ya, di properties dari stage-nya kita ubah propertiesnya, misalnya 800 kali 400 misalnya ya, jadi lebarnya 800, untuk tingginya 400 pixel ya. Oke, jadi agak lebar sedikit seperti ini tampilannya. Oke, kemudian frame per secondnya misalnya kita ubah juga menjadi 30. Oke, standar ininya kita frame per secondnya kita naikkan ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat sebuah tampilan untuk halaman pertama dari multimedia dengan menggunakan drawing tool, atau dengan kita import saja juga bisa kalau misalnya kita sudah punya gambar. Untuk materi ini sudah saya siapkan juga bahan-bahannya, ada beberapa bahan-bahan di sini sudah saya siapkan untuk backgroundnya ya, background untuk halaman awalnya, kemudian nanti background untuk materinya, dan salah satu gambar yang nanti akan ditampilkan dalam halaman materi. Oke, kita langsung import saja. Saya akan kopikan alamatnya di sini supaya cepat. Kita akan import to stage langsung saja ya, karena nanti kita akan masukkan langsung ke stage. Oke, kita cari gambarnya, ini background ya, kita klik OK. Nah, ini kita ukurannya kan mungkin tidak sesuai dengan ini ya. Oke, jadi kita atur seleksi gambarnya, kemudian pada panel properties pastikan posisi gambar itu berada pada koordinat X nya 0 dan Y nya 0 di properties gambar yang baru saja kita import ini. X nya 0, kemudian posisi Y nya juga 0, artinya 00 kan di ujung kiri atas ini ya. Kemudian ukuran gambarnya kita ubah supaya tepat sama dengan ukuran stage, 800 kali height-nya atau tingginya 400. Nah, jadi tepat sama persis segini ya. Oke,
kemudian berikutnya kita lakukan seleksi gambar tersebut, kemudian kita convert menjadi simbol ya. Gambar ini kita klik kanan, kemudian convert to simbol, namanya adalah konten ya, tipenya movie clip, registrationnya kita atur di pojok kiri atas ya, jadi di ujung sini nanti ya. Kemudian klik OK. Nah, ini registrationnya sudah kelihatan di kiri atas di sini ya, dan di library juga sudah muncul. Ini ada gambar seperti ini ya. Oke. Kemudian yang langkah yang berikutnya, setelah kita punya background, kita masuk di dalam, ini kan tadi sudah menjadi simbol ya, masuk di dalam simbol movie clip ya. Ketika kita masuk di dalam mode edit di simbol movie clipnya, maka di dalam simbol movie clip juga berisi frame seperti ini sama ya. Double klik saja. Nah, kita sudah masuk dalam mode editnya di mode konten. Sebentar, saya samakan yang di slide saja. Ini library-nya, kontennya ini enggak ada T-nya, sorry. Konten. Nah, begini ya. Oke. Saya kembali lagi sini, lanjutkan. Sudah masuk di sini, ini di dalam mode editnya. Kemudian rename layer berikutnya di rename layer 1 menjadi layer background. Ini kan sudah ada satu layer, kita double klik saja di sini ya. Kemudian kita ubah menjadi background. Oke. Kemudian berikutnya kita buat lagi 5 buah layer ya, layer baru. Namanya masing-masing nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 layer baru di sana. Ada 5 layer baru, namanya disesuaikan. Yang paling atas biasanya kita untuk action. Kemudian di bawahnya nanti ada label untuk label dari framenya nanti ya. Kemudian ada tombol, layer tombol, kemudian layer sub halaman, dan yang terakhir adalah layer halaman isi. Oke, ada 5 layer seperti ini. Kemudian berikutnya kita masuk dalam layer tombol ya. Oke, masuk dalam layer tombol. Kemudian buatlah simbol button. Kita buat yang pertama adalah tombol home atau halaman depan atau beranda, terserah ya, sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan layout yang telah kita rencanakan juga. Anda mau buat seperti apa ya, dibuat sesuai dengan perencanaan. Misalnya di sini supaya yang lain tidak terganggu, maka coba kita lock yang kita buka hanya pada layer tombol saja ya. Oke, kita buat tombol seperti biasa. Kita atur propertiesnya supaya ininya agak, saya tambahkan misalnya 15 boleh ya. Oke. Kemudian kita tambahkan di, misalnya tombolnya mau di sini boleh. Nah, sorry, ini saya pakai warnanya misalnya bebas ya, kita warnanya bebas. Misalnya saya mau pakai warna
ini boleh, atau ini yang agak supaya ini boleh ya. Di sini kita kasih, atau jangan ini warnanya agak yang apa, ke biru-biruan saja. Saya taruh di sini misalnya seperti ini. Kemudian kita kasih teksnya, misalnya teksnya halaman depan. Dibuat 2 baris saja nih, teksnya dikecilkan, terserah pakai fontnya apa, disesuaikan saja. Ini kenapa nggak mau muncul? Misalnya saya pakai fontnya, intinya disesuaikan saja. Saya pakai Tecton Pro aja ya. Mungkin di modul agak berbeda ya, terserah ya, disesuaikan saja di file PowerPoint-nya. Halaman depan saya bold, saya buat bold. Kurang panjang sedikit. Oke. Fontnya supaya kelihatan juga kita ubah warnanya, misalnya warna biru 2. Kira-kira kelihatan enggak? Wah, cukup kelihatan. Nah, berarti ini kurang panjang sedikit tombolnya. Saya seleksi, double klik ya, jadi untuk outline-nya, garis tepinya juga terlihat. Double klik, klik. Nah, kemudian saya pakai free transform supaya bisa untuk memanjangkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian teksnya saya masukkan di dalamnya. Nah, begini. Oke. Sudah. Nah, kemudian ini saya seleksi semua seperti ini, nggak masalah ya, karena yang lain kan di lock ya, yang lain di lock ya. Ini saya buat di sini misalnya, kemudian saya buat ini menjadi sebuah simbol. Klik kanan, kemudian saya atur namanya menjadi simbol tombol home misalnya. Convert to simbol, namanya tipenya button tombol home. Tombol home. Gini, kemudian saya klik OK. Nah, ya. Oke. Kemudian saya double klik, ubah dulu tombolnya ya, masuk dalam mode edit tombol home ya. Kemudian saya ubah, ini kan ketika up ya, sama seperti latihan sebelumnya pada saat membuat tombol home. Saya insert keyframe atau F6 ya. Ini ketika roll over atau mouse-nya masuk ke sini, ke atas tombol, saya ubah warnanya menjadi misalnya warna kuning misalnya, warna kuning. Teksnya saya ubah menjadi warna
orange-nya yang agak gelap sedikit. Nah, kemudian ketika tombol down saya insert keyframe lagi, tombol down, maka ketika mouse-nya diklik, saya ubah menjadi warnanya misalnya warna ininya menjadi warna merah begini, teksnya menjadi warna misalnya biru, boleh ya, biru agak terang. Nah, mungkin supaya tidak terlalu mencolok, ini jangan merah, silakan diubah warna yang lebih soft ya, warna yang lebih soft, misalnya warnanya oke. Kemudian di hitnya kita insert keyframe saja, tidak masalah ya. Oke, kemudian kita keluar dari mode edit dari tombolnya. Coba kita jalankan dulu, kita coba tombolnya. Nah begini ya. Oke, halaman depan. Oke, kemudian ini kita buat 3 tombol yang lain ya, tombol materi, ada tombol animasi, dan tombol quiz misalnya. Untuk mempertahankan konsistensi dan mempermudah proses pembuatannya, ini bisa digunakan fitur duplicate symbol ya. Jadi klik kanan tombol home, lalu copy dan paste ya di sebelah kanannya misalnya, nanti kemudian kita di hasil kopiannya itu kita lakukan duplicate simbol, kemudian kita kasih namanya tombol materi dan klik OK, daripada kita membuat dari awal kan gitu kan. Jadi silakan ini tinggal di copy saja, kemudian di sini kita paste atau langsung saja Ctrl V. Ini kan satu simbol yang sama ya. Kemudian kita lakukan klik kanan duplicate simbol. Nah, namanya adalah tombol materi. Nah, tombol materi ya, sudah terlihat di sana ada tombol home, di sini tombol materi. Loh, kok tulisannya masih halaman depan, kan sini belum kita edit. Oke, kita edit dulu di teksnya. Ketika ini kita ubah menjadi materi, properties teksnya kita atur dia rata tengah, kemudian di sini juga kita atur menjadi materi, atur rata tengah lagi, di sini juga sama, materi kita atur rata tengah, kemudian di sini juga sama, materi rata tengah. Nah ya, yang lain sudah keluar dari mode edit tombol materi. Oke, kemudian kita buat lagi, ini di copy saja lagi, kemudian kita paste. Nah, ini saya lakukan hal yang sama, duplicate simbol, nama simbol yang ketiga misalnya kita buat tombol animasi ya, tombol animasi animasi, klik OK, taruh di sini ya. Silahkan diatur posisinya supaya muat. Ini kan sudah ya, tadi tombol animasi, kita double klik, masuk di sini animasi, kemudian di sini juga kita kasih animasi, di sini animasi, di hitnya juga sama ya. Selesai,
kita keluar dari tombol animasi, kita copy, kita paste lagi untuk membuat satu tombol lagi, sama kita duplicate simbol, nama simbolnya adalah tombol kuis misalnya. Kita klik OK, kemudian kita taruh posisinya, disesuaikan. Oh, ternyata nggak cukup ya. Boleh, silakan mau diletakkan di mana juga boleh ya. Misalnya susunannya nggak seperti ini, susunannya di sebelah kanan semua juga boleh. Ini kan opsional ya. Oke, jadi misalnya atau di sebelah kiri semua juga boleh, supaya tidak mengganggu gambar buminya ya. Oke, sini kayak gini juga boleh. Ini tombol kita ubah, ini tombol kuis ya, saya ganti menjadi kuis, roll overnya kuis, mouse down, teksnya kita ganti kuis juga, ketika hitnya juga kuis. Oke, keluar dari mode edit tombol kuis. Oke, selesai kita membuat tombol. Silakan mau diatur sedemikian rupa untuk posisi tombol. Anda bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, sesuaikan dengan perencanaan gitu. Kemudian berikutnya kita masuk langkah berikutnya, yaitu pada layer tombol. Di sini saya insert frame, di sini insert frame, supaya nanti tombol ini dimunculkan, kemunculan tombol ini itu dari frame 1 sampai frame 40 ya. Oke, karena nanti materinya akan dimunculkan sampai sana. Oke ya, sehingga tombol tadi akan tampil sampai dengan frame 40 tanpa perubahan apapun, karena frame kuncinya hanya satu, keyframe-nya hanya satu ya. Oke, supaya tombol ini nanti muncul di seluruh halaman ya, atau misalnya kita atur di atas saja, karena kita nanti akan mengaturnya ini ya. Oke, supaya lebih kecil nanti kita atur ukurannya. Saya seleksi, multi seleksi ya, saya pakai tombol kontrol begini ya, pakai shift, kemudian saya pakai apa ini, free transform, kemudian saya kecilkan, nah begini. Nah, supaya ukurannya cukup. Nah ya, kita pakai di atas saja pada bagian menunya atau tombolnya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita sudah buat tombolnya, muncul sampai frame 40. Klik kanan pada frame layer background dan pilih insert blank keyframe pada frame 10. Background di frame 10 kita insert keyframe, blank keyframe. Nah, ketika blank keyframe berarti kalau saya di sini insert keyframe, maka keyframe yang saya buat di sini objeknya sama seperti keyframe sebelumnya ya. Nah, karena di sini blank keyframe maka kosong. Kemudian kita akan membuat sebuah gambar background untuk apa namanya, halaman apa namanya, materinya ya. Oke, Anda bisa membuat gambar, atau Anda juga bisa import gambar yang sudah disiapkan ya.
Jadi intinya pastikan background yang digunakan itu tidak mengganggu tampilan materi yang akan ditambahkan, ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga sudah siapkan, jadi tinggal dipakai saja import to stage, ya. Saya dibuka dulu ini lognya, tidak bisa import, ya. Diklik kemudian baru. Jadi ketika Anda ingin mengerjakan sesuatu, pastikan dulu di layer yang mana dan di frame berapa, ya. Import to stage. Jadi yang kita import adalah background materinya. Oke, nah otomatis seperti ini. Tinggal kita atur lagi posisinya, ya, properties dari background materi ini, ya. Posisi X nya 0, Y nya juga 0, lebarnya sesuaikan dengan stage, tingginya juga sesuaikan dengan stage. Nah, kira-kira begini jadinya. Oke, tinggal pakai saja. Kemudian tambahkan frame sampai frame 40, sehingga kalau tadi kan tombol sudah dimunculkan sampai frame 40, begitupun backgroundnya dimunculkan sampai frame 40, ya. Oke, jadi antara tombol dengan ini itu adalah terletak pada frame yang berbeda, ya. Oke. Kemudian klik kanan pada frame 10 layer halaman isi. Nah, kita bekerja pada halaman isi. Ini di lognya dibuka. Halaman 10, di sini kita insert blank keyframe. Nah, insert blank keyframe. Jadi kita ingin membuat sebuah objek baru di sini. Ya, pada frame ini ditujukan untuk meletakkan materi, ya. Pada frame ini dapat ditambahkan teks, Anda bisa juga menambahkan animasi, movie clip maupun video sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Anda seperti apa konsepnya, silakan disesuaikan. Untuk sementara tambahkan sebuah static text saja, ya, materi tata surya misalnya, karena dalam hal ini kita membuat materi atau multimedia pembelajaran untuk tata surya. Misalnya di sini kita tambahkan sementara teks, tuliskan materi tata surya. Nah, ini dibuat warnanya hitam saja, tidak apa-apa. Misalnya teksnya boleh disesuaikan mau pakai teks warna apa, ya. Misalnya sementara begini dulu. Oke, silakan nanti Anda bisa memasukkan materinya di sini. Oke. Kemudian klik kanan pada frame 20 layer halaman isi, kemudian insert blank keyframe. Di halaman isi kita di layer 20, kemudian kita frame 20, insert blank keyframe. Nah, sehingga objeknya berbeda karena blank keyframe. Kalau keyframe saja tadi pasti objek yang ada di keyframe ini akan terdapat pada keyframe yang ada di sini, ya. Oke, kemudian di sini kita akan menambah sebuah kan ini kan ada halaman-halamannya. Halaman depan berarti kan yang pertama tadi. Kemudian di sini nanti frame 10 nanti materi, ketika diklik materi, ketika klik animasi maka di 20, ya. Jadi kita ingin menambahkan animasi tata surya, ya, tambahkan static text di sini sama kayak tadi. Misalnya Anda sudah punya animasinya atau akan membuat animasinya di sini, silakan. Animasi tata surya. Oke. Saya atur posisinya supaya dia agak lebih ke tengah. Oke. Kemudian klik kanan lagi pada frame 30, insert blank keyframe. Tinggal ini untuk yang kuis, ya. Sama seperti tadi, misalnya sementara kita tambahkan dulu static text kuis tata surya. Oke, kita membuat seperti ini. Kemudian
kenapa kok ada pakainya kelipatan 10 ya. Jadi penggunaan kelipatan 10 setiap keyframe-nya dimaksudkan untuk mempermudah supaya Anda ya, untuk mempermudah Anda untuk menambahkan efek transisi. Jadi nanti ada efek transisinya dan mempermudah proses editing di kemudian hari. Jadi sebetulnya bisa saja frame-nya berdekatan gitu kan. Ini supaya agak ini aja ada jarak gitu ya. Oke, toh juga nanti kan ketika dijalankan misalnya ya ada transisi kan ada ininya. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjutkan, kita akan tambahkan label. Label itu apa sih? Jadi frame juga bisa kita kasih label ya. Frame juga bisa kita kasih label. Labelnya seperti apa? Jadi label dalam Flash itu adalah sebuah tanda dalam bentuk teks string yang digunakan untuk mengidentifikasi frame. Sebagai contoh, apabila terdapat animasi berdurasi 200 detik ya, misalnya 200 detik, kemudian pada frame 100 ditambahkan label tengah, maka untuk melompat ke frame tersebut cukup dengan menggunakan perintah go to end play tengah ya. Sebetulnya untuk mempermudah saja, sebetulnya kita kan langsung saja, misalnya kalau dari sini di frame sini kita langsung ingin menuju ke frame 20 ya, go to end play 20 kan bisa langsung diakses nomor framenya. Tapi dengan label kita akan lebih mudah lagi ya. Jadi label ini berfungsi untuk mempermudah dalam mengidentifikasi frame, sehingga kita struktur keyframe suatu file sehingga ketika struktur keyframe suatu file berubah, mungkin karena diakibatkan karena penambahan atau pengurangan frame, yang tadinya framenya ada 30 ditambah atau dikurangi itu ya, kode tidak perlu diubah. Tadinya misalnya go to end frame 20, oh ternyata di sini go to end play 20, ternyata di sini dihapus. Yang tadinya di 20 kan pasti mundur, berarti kodenya harus dirubah. Tapi kalau menggunakan label maka tidak perlu dirubah, karena yang sudah di label, misalnya frame ini saya kasih nama begitu kan, namanya apa, nah ya tetap itu saja namanya ya. Oke, caranya adalah untuk menambahkan label pada frame 1 layer label ya, di layer label di sini frame 1 ya. Buka panel propertiesnya, kemudian kita ketik halaman 1 di properties. Ini labelnya kita ketik misalnya hal 1, jadi ini menjadi halaman 1. Kemudian pada frame 10 ini masuk halaman 2. Halaman 1 berarti halaman awal. Di 10 ya, kita atur lagi insert blank keyframe ya, kemudian kasih dia halaman 2 adalah halaman materi, halaman 2. Oke, kemudian di 20 kita insert blank keyframe lagi, kasih halaman 3 ya. Dan nama ini nanti bisa diakses melalui action script, seperti kalau di objek simbol itu kan instance name ya. Oke, kasih lagi di sini halaman 3, insert keyframe halaman 3, halaman 3. Oke, halaman 1, 2, 3. Oh, di sini halaman 4 berarti, sorry, halaman 4. Nah, gitu ya. Kemudian panjangkan sampai sini, insert frame saja. Nah, oke. Kemudian setelah kita menambahkan label, instance name kita atur ya, supaya apa? Ketika nanti aplikasi dijalankan, kan ini kan tombol kan mungkin diklik gitu ya. Nah, itu bisa diakses melalui action script ya. Seperti penjelasan pada pembahasan sebelumnya, yang namanya instance name ini diperlukan agar beberapa objek bisa diakses melalui action script. Dalam multimedia interaktif yang dikembangkan pada latihan ini, objek utama yang harus memiliki instance ini adalah tombol-tombol dan movie clip konten ya. Karena untuk sampai saat ini kita baru punya tombol-tombol ini dan movie clip konten ya. Oke. Ya, jadi kita klik tombol halaman depan di sini. Kita buka dulu, jangan di lock ya. Ini di halaman yang lain saya lock.
hanya tombol saja. Halaman depan saya klik, kemudian instance name-nya saya kasih misalnya samakan saja supaya tidak bingung, halaman depan. Kemudian yang ini saya ubah halaman tombol materi, misalnya tombol animasi dan tombol kuis gitu ya, yang lainnya. Materi berarti tombol materi, kemudian di sini tombol animasi, kemudian ini tombol kuis. Oke, setelah itu keluar dari mode edit movie clip content ya, dengan boleh klik bebas, area bebas, atau back yang ini, atau Ctrl E ya. Oke, Ctrl E ya, ini kan terdiri dari satu objek movie clip ini ya. Oke, movie clip ini kan juga tadi belum dikasih instance name, kita kasih instance name nya supaya tidak bingung, samakan saja konten. Nah gini sudah. Oke, setelah itu coba kita akan menambahkan action script ya. Setelah masing-masing elemen tersusun dengan baik dan memiliki instance name, tahap berikutnya adalah menambahkan kode action script ya. Jika muncul misalnya, kenapa kok seluruh halaman diletakkan di dalam movie clip konten? Nah, hal ini dikarenakan pengaturan objek dalam sebuah movie clip akan lebih mudah dilakukan ya, dan kode akan dijalankan satu kali saja sehingga tidak membutuhkan memori yang banyak ya. Jadi programnya nanti juga nggak terlalu berat ya. Dalam pemrograman ini terdapat kan ada yang namanya istilah garbage collector ya. Jadi ketika program dijalankan kan akan meng-create atau mengkonstruksi sebuah objek ya kan, mengkonstruksi sebuah objek, kemudian objek itu dipakai ya. Dalam hal ini kan Anda kan sudah pernah belajar yang namanya object oriented programming. Objek dibuat, digunakan untuk melakukan proses-proses tertentu. Jika sudah selesai kan objek itu kan sudah nggak dipakai. Kalau nggak dipakai kemudian tetap memenuhi memori, nanti jalannya program atau komputer pastinya terlalu berat ya, menjadi semakin berat. Sehingga kalau sudah tidak dipakai, ada yang namanya istilah garbage collector. Jadi mendestroy ya, menghancurkan objek-objek yang sudah tidak dipakai lagi, merilis atau membebaskan memori-memori yang sebelumnya dipakai tapi sudah pemrosesannya sudah selesai dan dihapus lagi, sehingga memorinya bisa digunakan untuk proses yang lain ya. Jadi dalam pemrograman ini tadi kan terdapat istilah garbage collector, di mana listener yang sudah tidak digunakan ini akan dihapus. Apabila seluruh konten ditampilkan ke dalam timeline utama atau di scene utamanya sini, ditampilkan di sini semuanya ya, maka akan muncul peluang kode yang ada di frame 1 atau di halaman depan itu berulang beberapa kali, sehingga akan menambah kebutuhan memori dan memperlambat kerja dari aplikasi atau multimedia yang kita buat. Dengan memasukkan seluruh konten ke dalam movie clip dengan memasukkan seluruh konten ke dalam movie clip, sehingga di sini kodenya itu akan lebih mudah diatur, mudah diaktifasi dan mudah dihapus ketika garbage collectornya bekerja. Oke, cara untuk menambahkan skripnya ya, melanjutkan kita di sini kan cuma ada satu layer ya, kita tambahkan satu layer lagi untuk menambahkan action ya, berada di atasnya. Oke, buka panel actionnya F9 atau ininya action scriptnya, tombol home dot add event listener ya, tambahkan sebuah event listener atau pendengar event gitu ya. Event listenernya apa? Ketika ada event mouse eventnya apa?
Oh, ternyata ketika mouse-nya diklik. Lalu ketika mouse-nya diklik ini melakukan apa? Memanggil sebuah fungsi. Nah, fungsinya belum kita buat saat ini. Nanti kita akan buat misalnya fungsinya atur navigasi. Oke. Ini ya, jangan lupa tutup statementnya. Kemudian sama yang lain juga copy saja biar cepat. Berikutnya adalah tombol materi, sama add event listener ya, atur navigasi ya. Mouse kliknya mouse event atur navigasi, begitupun dengan tombol animasi dan tombol quiz ya. Jadi biar cepat, tombol animasi, tombol. Kenapa kok ngakses tombolnya itu melalui konten? Kan objek tombol quiz ini berada di dalam movie clip konten. Nah, begitu ya. Kenapa seperti ini? Oke. Kemudian yang berikutnya kita buat fungsinya. Fungsi yang mana? Ya ini fungsi atur navigasinya. Ya. Kita bikin function namanya atur navigasi. Dia menerima parameternya, eventnya itu adalah mouse event, mouse mouse event ya. Otomatis di sini muncul importnya mouse event. Kemudian dia return value-nya void, dia tidak mengembalikan nilai. Kemudian isinya apa? Isi dari fungsi ini. Nah, kita bikin variabel nama tombolnya dulu. Ini tipenya adalah string ya. Ini mengambil dari event yang terjadi dot. Ini kan yang itu mana? Ini yang diterima di parameter sini ya. Dot current target dot name, namanya ya. Kemudian di sini kita buat kondisional jika ternyata yang diinikan nama tombolnya itu, ini kan sekarang target name berarti kan ngambil instance name-nya ya. Ketika ini sama dengan tombol home ya kan, ketika tombol home apa yang terjadi? Maka konten di dalam movie clip konten kan tadi ya, masih ingat ada 40 frame 1, 10, 20, 30 gitu ya. Nah, ini langsung saja di konten itu go to and stop, pergi ke dan stop ya. Go to and stop menuju ke tadi frame-nya kan sudah dikasih label. Kalau kita nggak pakai label go to and stop 10 begini kan bisa langsung. Tapi karena kita tadi sudah pakai label, namanya apa? Karena tombol home berarti go to and stop tadi halaman 1 begini ya. Oke, jika yang di itu adalah materi 1, langsung saja ini kita copy saja biar cepat. Jika tombol nama tombolnya itu adalah tombol materi itu tadi kan halaman 2 ya. Kemudian jika ini adalah tombol apa tadi yang ketiga animasi, maka halaman 3. Kemudian jika yang di klik adalah namanya instance name-nya adalah tombol quiz, maka menuju ke halaman 4. Nah, gini ya. Oke, coba sementara begini dulu. Kemudian kita coba jalankan. Sudah berjalan sesuai dengan ini belum? Wah,
Ini ada yang error ini di mana ini? Nah, oke, kita coba lihat. Nah, kenapa ini errornya? Oh, void i-nya ada 2, sorry, typo ya. Oke, jalankan lagi. Nah, kan dia berhenti ya. Nih, gini. Saya klik di sini ya tetap di sini, ya kan? Ini kenapa ini? Wow. Atur navigasi. Oh, ini manggil metode, berarti kan gini. Go to and stop is not a function. Oh, sorry, ini saya typo lagi nih. T-nya kecil, sorry. Go to and stop. Nah, jalankan lagi. Yes. Oke, halaman depan tetap di sini materi. Maka menuju ke materi animasi. Di sini quiz. Nah, oke ya. Berarti tombol sudah berjalan sesuai dengan apa namanya fungsinya, sesuai dengan perencanaan. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu kita membuat transisi halaman. Kita akan membuat sebuah transisi halaman. Tidak apa-apa saya membuat video yang durasi panjang, tidak apa-apa. Yang penting Anda paham ya. Oke. Masalah kuota yang urusan nomor sekian. Ya, jadi untuk memperoleh sebuah interaktif multimedia yang dinamis, pergantian antar halaman dapat ditambahkan sebuah efek transisi, sama seperti ketika Anda menggunakan yang namanya PowerPoint. Untuk perpindahan antar slide-nya kan Anda bisa bermain transisinya, Anda bisa atur-atur sedemikian rupa supaya lebih menarik gitu ya. Jadi efek tersebut bisa berupa misalnya animasi motion twin, efek fade in atau fade out ya, efek zoom, sama seperti PowerPoint ya, zoom in zoom out, dan banyak lagi yang lain. Misalnya Anda bisa kreasikan masing-masing. Pada contoh kali ini pembuatan transisi halaman dengan menggunakan Movie Clip ya. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja untuk membuatnya. Oke, masih melanjutkan yang ini. Buat satu layer baru lagi ya, buat satu layer baru lagi sehingga berada di atasnya. Kita ubah namanya supaya nggak bingung ya. Yang layer yang apa namanya, ini adalah layer konten. Kemudian layer ini tadi untuk apa namanya, layer ininya saya ubah ke atas, pindah ke atas karena ini adalah kode atau action, dan yang ini adalah layer transisi. Kenapa kok ini berada di atasnya konten ini? Saya kira untuk bermain layer Anda sudah paham ya. Sama seperti di Photoshop atau di Corel Draw, ketika layernya berada di atasnya dia akan menutup ya. Oke, kita akan buat pada frame 1 di layer transisi, yang lain saya lock, saya hanya bekerja pada layer transisi saja di sini. Kemudian saya akan membuat sebuah kotak dengan ukuran yang sama persis dengan ukuran stage dan posisikan tepat menutupi konten. Kemudian kita akan membuat garis horizontal untuk membelah kotak tersebut tepat di tengah untuk membuat animasi transisi yang menutup bagian atas dan bawah ya. Saya buat kotak persis di sini. Sorry, ini saya ujungnya jadikan 0 lagi. Oke. Tepat menutup begini misalnya. Warnanya misalnya saya ubah menjadi warna dalamnya agak abu-abu ya.
Nah, begini. Kemudian saya buat garis di tengah, misalnya di sini boleh. Nah, gini. Kemudian supaya ada sedikit apa namanya, ininya ya, sorry, saya akan tambahkan sebuah anchor ya, tambahkan anchor. Saya tambahkan di sini dan di sini, kemudian di sini dan di sini misalnya. Oke, saya akan atur supaya tampilannya seperti ini kira-kira. Oke, ini agak didekatkan sedikit. Udah lah ya. Nah, jadi tampilannya kurang lebih misalnya seperti ini. Oke. Saya ingatkan kembali supaya yang lain tidak terganggu, di lock ya. Oke, kemudian langkah berikutnya kita tinggal membuat animasinya ya. Kenapa kok dibuat seperti ini ya? Jadi nanti ini seperti pintu ya. Ini nanti dari atas animasinya, ini animasi dari bawah. Oke, seleksi di layer tersebut, kemudian convert menjadi movie clip transisi ya. Seleksi gambar di layer ini, jadi seleksi semuanya atas dan bawah. Kemudian saya akan convert ke simbol menjadi semuanya ya, menjadi simbol movie clip. Misalnya namanya transisi movie clip, kemudian klik OK. Kita sudah punya ini, kemudian kita masuk di dalamnya, double klik. Nah, gini. Kemudian seleksi kotak yang bagian atas, yang ini ya, yang terbelah bagian atas. Saya convert ke simbol, misalnya namanya tutup atas, tutup atau apa ya, oke lah, tutup nggak apa-apa, tutup atas, movie clip tutup atas ya, sudah. Kemudian yang bawah juga sama, F8 atau convert to symbol, namanya tutup bawah. Oke, ini ya. Kemudian hapus outline-nya. Ya, ini kan masih ada outline-nya ini. Nah ya, double klik saja, klik, maka semuanya akan terseleksi, kita hapus. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ini posisinya. Kemudian setelah itu seleksi dua movie clip ini, kemudian kita lakukan distribute to layer, diklik ini, seleksi pakai multi selection, diklik, kombinasikan dengan tombol shift ya, atau Anda bisa seleksi semuanya begini, kemudian klik kanan,
right click, kemudian pilih distribute to layer. Nah, maka menjadi tutup atas tutup bawah begini ya. Oke. Nah, kan begini. Nah, ya, tes. Oke. Sudah. Kemudian setelah kita jadikan seperti itu, kita akan buat sebuah animasi twin ya, untuk membuka dan menutup ya, dengan durasi 30 frame. Pada frame 1, pada keyframe 1 dan keyframe 30, posisi penutup sama, yaitu membuka penuh. Sedangkan frame 15 posisi penutup menutupi layar secara penuh. Jadi di sini di frame 1 ya, ini membuka penuh. Nah, begini. Kemudian ini juga membuka penuh. Dibaskan posisinya. Nah, begini membuka penuh posisinya. Di frame 30 juga membuka penuh ya, insert keyframe, klik kanan, insert keyframe. Kemudian di sini juga insert keyframe ya. Sedangkan di frame 15 ini insert keyframe, posisinya menutup, tutup bawah, ini posisinya menutup. Secara penuh. Kemudian di sini insert keyframe. Nah, ini menutup secara penuh juga. Kurang geser ya. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian kita lakukan create classic twin, create classic twin, create classic twin, create classic twin. Coba jalankan. Nah, begitu kira-kira. Coba jalankan, enter. Test on stage. Nah. Ya. Jadi ketika di frame 1 seperti ini, frame 15 menutup secara penuh. Ini. Kemudian di frame ini membuka lagi. Coba lagi. Nah. Ya, di frame 15. Nah, begini. Oke, sudah. Kemudian berikutnya keluar dari mode edit dari transisinya, Ctrl E boleh atau back. Nah, masuk sini lagi. Kemudian untuk mengaktifkan transisi pada layer 1 action yang di kodenya tadi ya, ubah kodenya ya, kita ubah kode programnya menjadi kita tambahkan fungsi jalankan transisi ya. Jadi di sini kita tambahkan satu fungsi baru, function jalankan transisi, sama dia menerima sebuah eventnya itu dia tidak mengembalikan nilai, void isinya apa,
isi dari fungsi ini adalah jika transisi.currentFrame di movie clip transisi tadi .currentFrame ya, itu berada pada posisi 15 berarti kan tadi ketika menutup ya, ketika menutup, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah content dot go to and stop pergi ke, karena 15 ini menutup ya. Oke, ketika 15 transisi dot nama halaman ya. Nama halaman itu apa nanti ya, ini kan memanggil metode nanti kita apa namanya memanggil metode ini transisi halaman ya. Kemudian jika berada pada frame-nya berada pada frame 30 maka yang terjadi adalah go to and bukan di ini kan transisi, maka dilakukan apa? Transisinya dot stop, transisinya di stop, kemudian kita lakukan transisi dot remove event listener-nya. Jadi event listener-nya kita remove. Event apa? Event dot enter frame ya. Kemudian memanggil metode jalankan transisi lagi. Oke, tutup statementnya jangan lupa. Kemudian kita bikin satu fungsi lagi di sini, itu fungsi untuk transisi halamannya ya. Transisi halaman ini ini kan apa parameternya adalah nama halamannya, tipenya adalah string, kemudian dia itu tidak mengembalikan nilai ataupun void ya. Isinya apa? Ini menjalankan transisi dot play, memanggil metode play dot play, kemudian berikutnya transisi dot nama halaman. Nama halamannya itu disesuaikan sama dengan nama halaman yang di sini. Ini dimasukkan dalam variabel sini ya, sama dengan nama halaman. Kemudian transisi kita tambahkan event listener dot add event listener. Nama event listenernya berarti kita tambahkan sebuah event untuk apa? Enter frame ya event dot enter frame ya. Eventnya event enter frame. Kemudian ketika terjadi ini, maka memanggil metode jalankan transisi lagi. Oke, tutup statementnya jangan lupa. Oke, kemudian kita coba jalankan
Siapa tahu error. Wow, di sini ada error apa ini? Oke, wow, mengep-mengepoin ya. Apa ini? Atur navigasi. Such as function after attribute. Ini ini typo ya. Oke. Nah, ini kenapa ini? Oh, oke. Oh, ini sebentar. Content stop. Oh, saya atur dulu di sini. Transisi dot stop. Ini belum saya kasih ini di transisinya. Movie clip transisi ya. Movie clip transisi saya atur propertiesnya ini. Transisi atur apa namanya, instance name-nya ya. Oke, atur instance name-nya dulu, transisinya. Sebentar, saya minum dulu. Oke, sudah saya buat apa namanya, instance name-nya. Coba saya jalankan lagi. Nah, ini dia. Sama depan materi. Wah, belum jalan ini. Ya, bentar, mari kita lihat lagi. Oke. Transisinya sudah kita stop. Kemudian ini tombol home, tombol materi, tombol animasi, kemudian function jalankan transisi. Sudah transisi, current transisi, current frame-nya 15, maka kontennya go to end stop, transisi, dot nama halaman, transisi, current frame. Ketika transisinya 30, transisinya stop, transisi remove event listener, event enter frame, menjalankan metode jalankan transisi. Oh, kalau di sini play, sorry ya, kalau di sini berarti play. Coba jalankan materi. Oke. Coba. Nah, ini transisinya belum jalan ya. Coba kita lihat lagi ya. Jadi kalau ada yang nggak sesuai, jangan langsung putus asa ya. Coba dilihat dulu.
Oke, kita akan, oh ternyata di sini belum kita tambahkan ya. Oke, di bagian bawah sini ketika tombol home, maka apa yang terjadi? Maka kita menuju bukan langsung go to and stop di kontennya, tapi kita langsung saja di sini ketika nama tombol yang diklik adalah tombol home, maka transisi halaman, langsung saja transisi, memanggil metode transisi halaman yang ini ya, langsung menuju ini karena dia akan menerima ini label ini ya, langsung aja menuju ke sana. Oke, transisi, memanggil metode transisi halaman dengan mengirimkan nama labelnya. Oke, makanya tadi belum jalan ya, coba kita ganti semuanya. Oke, nah coba kita jalankan. Set. Nah gitu. Waduh, ini kok jalan terus. Wah. Oke, coba kita lihat lagi. Kita sudah sampai 30. Ini kan transisi dot jika sampai 30. Oh, transisinya stop di sini ya. Benar, tadi stop di sini, makanya tadi jalan terus ya. Stop kemudian di remove, jalankan. Oke. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita akan mencoba, tadi kan di materi kan sudah ada ini materinya. Nah, di sini mungkin materinya kan tidak terdiri dari satu ini aja. Satu halaman saja, berarti ada submenunya ya. Nah, jadi pada perencanaan multimedia pembelajaran interaktif itu menu materi misalnya kita rancang punya 2 submenu yaitu misalnya materi 1 dan materi 2 misalnya. Ya, dalam pengembangan selanjutnya silakan nanti Anda kedepannya mau dibuat berapa halaman ya, terserah sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Kita lanjutkan masuk di movie clip konten. Di konten yang lain saya lock ya. Saya bekerja di konten, double klik saja. Kemudian di frame 10 ya, di sub halaman. Nah, ini kan belum ada kan. Nah, sub halaman saya klik keyframe ya, tambahkan sebuah keyframe, insert keyframe di sini sub halaman. Yang lain saya lock, saya hanya bekerja pada sub halaman saja. Kemudian di sub halaman ini saya akan tambahkan di sini buat sebuah kotak dan teks materi 1 ya. Nih di sini ya, misalnya kita akan buat sebuah kotak misalnya begini, buat saja misalnya ukurannya segini. Nah, ini sorry, warna tengahnya saya ubah menjadi warna putih. Nah, begini ya, materi 1. Kemudian saya buat di sini teksnya di dalam kotak sini, materi 1. Hurufnya saya ubah menjadi warna hitam ya, misalnya seperti ini. Kemudian Anda bisa tambahkan lagi teks di sini.
satu berisi bla 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 bla, misalnya begitu ya. Supaya dia bisa ke bawah, gimana caranya? Bisa banyak. Nah, di sini multi line-nya Anda atur ya. Teks ini behavior multi line-nya nggak mau ini. Pakainya OTLF, bisa diubah yang ini ya, supaya Anda bisa nulis lebih banyak lagi, misalnya begini. Nah, silakan Anda bisa atur. Nah, ini karena rata tengah ya, saya buat rata kanan kiri aja ya. Tentang bla 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 bla. Nah, terserah. Nah, misalnya begitu ya. Oke, dibuat, silahkan dikasih teksnya. Kemudian berikutnya ini bolehlah kita kasih convert ya teksnya ya. Oke, jadi tadi kan kita sudah menambahkan ini keyframe baru, kotak dan teksnya, kemudian teks dan kotaknya saya seleksi, kemudian saya convert to symbol menjadi simbol materi tipenya movie clip. Oke. Nah, di dalam simbol materi ini kita nanti di dalamnya bisa menambahkan materi 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian sebelum melanjutkan, kita buat dulu tombol panahnya ya. Misalnya saya buat tombol panah ya, misalnya begini, kurang besar nih, saya perbesar dulu supaya lebih enak. Ini panjangnya biar sama, saya copy saja. Untuk menggantikan yang di sini. Nah, kemudian ini saya copy, taruh di sini. Sorry. Kemudian saya copy lagi, ini saya atur supaya pas ya. Nah,
kira-kira begini. Misalnya saya ubah warnanya, misalnya nanti warnanya dia menjadi hijau. Ini tombol untuk next dan previous ceritanya ini ya. Oke, saya kasih warna dalamnya. Ini adalah simbol ya. Jadi buatlah dua tombol panah kanan dan kiri, atur posisinya. Karena ini tombol, kita atur dulu. Ini saya copy. Nah, ini kayak gini supaya ini saya atur dulu, saya balik. Nah, jadi posisinya disamakan. Nah, besarnya sudah sama. Ini convert to symbol panah kanan button, sedangkan yang ini adalah tombol F8 panah kiri. Oke, tempatkan posisinya, disesuaikan. Ini berada di sini, jangan ini berada di sana. Nah, begini ya. Oke, jangan lupa ini dikasih instance name nanti ya. Oke, setelah itu kita sudah berhasil membuat ini. Silakan diedit dulu boleh. Ini tombolnya. Ketika up-nya seperti ini, ketika over-nya kita kasih warnanya, misalnya ketika over menjadi warna kuning ya, ketika down menjadi warna merah seperti ini misalnya. Hitnya insert frame saja enggak apa-apa ya. Oke, kembali. Jangan yang ini sama. Ketika over warnanya menjadi ini, kemudian ketika down menjadi warnanya gini. Nah ya. Oke, sudah buat tombolnya. Kemudian ini kan movie clip materi ya, kita double klik di dalamnya. Nah ya, tambahkan keyframe, edit konten materi yang ada menjadi seperti halaman pada materi halaman selanjutnya ya. Oke, misalnya materi 1 ini materi berisi apa gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya misalnya di sini di frame berikutnya boleh lah ya, di F6 saja langsung insert keyframe. Materi 2 misalnya ini tentang bumi misalnya. Bumi. Oke. Bumi isinya apa? Misalnya isinya kontennya segini saja, karena saya akan menambahkan sebuah gambar misalnya import to stage ya. Gambar buminya tadi sudah disiapkan. Oke, saya ubah ukurannya supaya lebih ini ya. Oke, vertisnya, size-nya samakan. Nah ini, nah misalnya ini tinggal dirubah. Sorry, ini teksnya
adalah planet ketiga di sistem tata surya misalnya, dan seterusnya ya. Silakan bisa dilanjutkan. Oke, misalnya ada frame 3, materi 3, halaman berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan, terserah disesuaikan. Yang namanya ini kita buat materinya itu frame by frame ya, frame by frame. Materinya juga harus ya, jangan teksnya jangan terlalu banyak supaya mudah dibaca ya. Kemudian teksnya ukurannya juga mudah dibaca, misalnya penggunaan animasi atau gambar ya disesuaikan. Kemudian kembali ke mode edit movie clip content, back ya, di back. Ini kan di dalam konten ya, sudah di konten. Kemudian klik kanan pada apa namanya tadi yang tombol ini, kita kasih instance name, misalnya tombol preview untuk previous. Nah, sedangkan yang ini kita kasih instance name tombol next ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita memberi apa namanya ini instance name previous, tombol previous dan tombol next, maka kita lanjutkan. Jangan lupa ini untuk movie clip materi yang sudah kita buat tadi. Ada frame 1 dan frame 2, nanti bisa disesuaikan materinya ada banyaknya ada berapa. Oh ya, mohon maaf, ini saya ubah. Tadi kan pakainya TLF ya, kita pakainya classic text saja ya. Begitupun frame yang sebelahnya ini semuanya kita pakainya classic text saja ya. Oke, setelah itu ya sudah dirubah, kita back lagi ke konten ya. Ini di movie clip content, kita materi ini kasih instance name ya. Movie clip materi kita kasih instance name nya materi, karena nanti akan diakses melalui script, melalui action script. Kemudian kita tambahkan karena ini berada di frame 10, maka kita tambahkan di frame action di sini. Klik kanan insert keyframe, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kan kosong, nggak ada apa-apanya ya. Nah, di sini kita klik kanan, kita masukkan actionnya. Actionnya ngapain? Nah, pertama kita tuliskan di sini kan materi tadi terdiri dari 2 frame, supaya dia tidak jalan maka saya lakukan seperti ini, materi dot stop ya. Oke, kita stop dulu. Kemudian kita buat sebuah fungsi, buat sebuah function. Nah, untuk ketika tombol next dan previous diklik ya. Nama fungsinya adalah misalnya materi next. Isi dari tombol materi fungsi materi next ini, dia menerima sebuah apa namanya mouse event ya. Kemudian dia tidak mengembalikan nilai. Ini isinya apa? Ini materi dot next frame ya. Jadi dia punya fungsi next frame ya, karena ini kan sebuah movie clip ya. Ya, movie clip dia ada sebuah function bawaan, built-in function. Kemudian ini materi next, supaya cepat kita copy saja. Untuk materi previousnya juga sama, bedanya tinggal di ini kasih beda namanya, materi previous, sama-sama menerima argumen berupa mouse event. Kemudian ketika ini dipanggil, maka yang dipanggil metode dari movie clip materi adalah previous frame ya. Oke. Lalu kita tambahkan event listener-nya. Tadi kan nama tombolnya, kalau ini previous tombol prev, sedangkan kalau yang sebelah kanan tadi next ya. Tombol next ya, dot add event listener. Apa isinya? Dia event listener-nya adalah mouse event. Ketika mouse event apa? Ketika klik ya. Ketika terjadi event ini, apa yang dilakukan? Ternyata memanggil metode
Metode apa ini? Kalau next berarti metodenya materi next ya, materi next. Tutup statementnya. Nah, supaya cepat saya copy saja. Nah, ketika tombol brief, maka add event listener-nya mouse event click memanggil metodenya adalah materi brief ya. Oke, silakan dilihat dulu skripnya. Kemudian kalau sudah, coba kita jalankan. Halaman depan ini materi, sini ada next. Nah, kan sudah jalan ya. Silakan untuk isi dari menu animasi dan kuis, silakan mungkin sama saja ya, tinggal dikembangkan lagi materinya mau berapa halaman. Sementara ini 2, di next lagi silakan ditambahkan lagi. Oke, disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada video yang sangat panjang ini. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.